Jadi setan tidak memiliki pekerjaan kecuali satu pekerjaannya, yang menghantarkan seluruh manusia itu agar masuk ke neraka sebagai temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alad-din ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bittihadi wat ta'awun wa naha anit tafarruqi wat tanazu'i fi kitabihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika sayyidinal Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat rahimakumullah. Jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimulaikan Allah, yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah dengan banyak mengucapkan alhamdulillah. Begitu banyak karunia, begitu banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Semoga dan semoga nikmat itu selalu berbanding lurus dengan rasa syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan nikmat-nikmat itu berbanding lurus dengan sujud kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan nikmat dan karunia Allah itu berbanding lurus dengan ketaatan kita dan amal saleh kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang dikatakan Allah adalah orang-orang yang ahli bersyukur. Orang yang ahli bersyukur akan selalu ditambah nikmat-nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turja syafa'atuhu, yang kita berharap kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Al-Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan Allah, tema besar yang kita angkat masih tetap 3 hal yang menggoda manusia. Di antaranya adalah setan. Setan dalam bentuk fisik kita tidak mengetahui, tetapi insya Allah syaitan dalam sifat dan karakternya insya Allah kita sebagian besar sudah tahu. Oleh karena itu kajian kita, kajian tentang peringatan Allah bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Tapi Allah mengatakan faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. An-Nisa 76 insyaallah. Ketahuilah bahwa setan itu adalah tipuannya lemah. Jadi perangilah olehmu karena memang lemah. Faqatilu awliya asy-syaitan, hadapilah setan, perangilah setan. Inna kaidasy syaitan kana dha'ifa. Dan ketahuilah bahwa tipuan setan, kekuatan setan itu lemah.
Tetapi harus kita ingat bahwa tragedi terbesar dalam sejarah peradaban umat manusia di surga, Nabi Adam dan istrinya Hawa justru diturunkan ke bumi ini gara-gara ditergelincirkan oleh syaitan. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka syaitan mentergelincirkan Adam dan Hawa, kemudian Allah mengeluarkan dari surga. Wa qulna bitu ba'dukum ba'da. Wa qulna bitu ba'dukum adun walakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ilahin. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Artinya justru setanlah ini sebagai subjek yang mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa dari surga. Tetapi Allah sudah menerima kesalahan, menerima pelanggaran yang dilakukan oleh berdua dengan diterima taubatnya. Selesailah. Dan hikmah yang terbesar bahwa Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke dunia ini sehingga kita ini berada di dunia untuk melanjutkan permusuhan yang sangat berketurunan. Artinya sampai anak cucu kita menganggap bahwa setan itu adalah musuh kita. Waspadalah. Waspadalah. Lalu apa yang bisa kita lakukan dalam mengantisipasi ajakan-ajakan setan, perangkap-perangkap setan itu? Di sini Imam Ghazali menukil dari perkataan Yahya bin Mu'ad berkata, laqad sadaqa Yahya bin Mu'ad bin Ar-Razi rahimahullahu haitsu qala. Sungguh benar Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah, ketika mengatakan asyaitanu farigun wa anta masghulun. Setan itu tidak memiliki pekerjaan. Faragh itu ya kosong, istirahat, ya, tidak memiliki pekerjaan. Wa anta masghulun, dan kamu mempunyai kesibukan. Jadi setan tidak memiliki pekerjaan kecuali satu pekerjaannya, yang menghantarkan seluruh manusia itu agar masuk ke neraka sebagai temannya. Sedangkan kita ini sibuk dengan urusan-urusan dunia, maka bisa saja kita itu lengah. Wa huwa yaraka wa anta la tarak. Setan itu melihatmu sedangkan engkau tidak melihat setan. Nah, ini kekalahan kita, Pak. Kita tidak bisa melihat setan. Setan bisa melihat kita. Masghulun wa huwa yaraka wa anta la tara. Wa anta tansahu wa huwa la yansaka. Setan itu tidak pernah sedikit pun melupakan kita. Wa huwa la yansaka. Sedangkan kita terkadang lupa kepada setan. Wa min nafsika lisyaiton alaika awanun, dan setan memperoleh bantuan dari nafsumu untuk mengalahkanmu. Kalau tidak, maka engkau tidak akan aman dari ancaman kehancuran akibat ulah. Jadi ada kendaraan setan yang paling ampuh yang dilakukan setan di dunia itu. Apa kendaraannya? Nafsu. Nah, maka kita harus mengetahui kendaraan setan itu nafsu, dan setan selalu berada ya di kendaraan ini. Di sini disebutkan oleh Imam Ghazali, fa in qulta fa bi ayyi syai'in uharibu syaitan. Jika kamu ditanyakan dengan cara apa saya harus memerangi setan,
Bi ayyi syai'in, dengan apa? Abharu, menundukkan setan, untuk memaksa setan dan menolak setan. Ini kata Imam Ghazali, ketika kita ditanyakan orang keluh, dengan senjata apa kita bisa menunjukkan setan itu? Atau dengan strategi apa kita bisa menunjukkan untuk bisa menaklukkan setan itu? Imam Ghazali memberikan satu solusi. Yang pertama, strategi mengalahkan setan dengan meminta perlindungan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Jadi al-isti'adatu billah la ghairuh, itu kata Imam Ghazali. Untuk mengalahkan setan dan saudaranya setan, maka modal yang pertama kata Imam Ghazali, al-isti'adatu billah la ghairu, yaitu minta perlindungan kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan senjata oleh Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung dari godaan setan ar-rajim, yang terlaknat. Terlaknat itu ba'idum minallah, ba'idum minar rahmah. Laknat itu jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah. Dan ini diberikan kepada setan. Cuma setan memang lemah, Pak. Dia tidak bisa, ketika diusir dari surga, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, sami'na wa ata'na. Seharusnya kalau kuat kan menolak dia. Ya sudah, diusir. Hanya dia minta, ya Allah, tolong tangguhkan umur saya ya Allah sampai hari kiamat. Lah itu aja. Dia juga tidak hebat-hebat banget di hadapan Allah. Nah, kita untuk melawan itu, pertama sandaran kita Allah. Insya Allah kalau kita masih ingat Allah, akan diselamatkan dari perangkap setan. Karena ini modal pertama. Sering saya katakan bahwa agama itu hanya dua aja, dzikrullah wa syukrullah. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Kalau kita ingat dan zikir kepada Allah, Allah pasti mengingat kita. Fadhkuruni al-hurkum, ingatlah kalian kepadaku, pasti aku ingat kepada kalian. Seorang ulama ditanyakan begitu, ulama mengatakan begitu, saya ini sedang diingat Allah sekarang. Loh, kok tahu? Kok tahu engkau diperhatikan dan diingat Allah? Iya, karena lagi saya mengingat Allah. Kata Allah, jika saya mengingat Allah, maka Allah akan mengingat saya. Maka saya tahu kapan Allah memperhatikan saya. Maka saya tahu Allah mengingat saya kapan? Ketika saya ingat kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Berterima kasihlah kalian kepadaku, wala takfurun. Jangan mengingkari, jangan menutup nikmat. Zikir inilah yang menjadi penyebab Allah ingat kepada kita. Kalau Allah sudah ingat dan memperhatikan kita, setan itu tidak ada apa-apa. Dan syukur inilah yang menjadikan penyebab Allah akan selalu menambah nikmat kita. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi bahwa agama landasannya hanya dua, ingat kepada Allah dan berterima kasih. Kadang-kadang ingat kepada Allah tidak berterima kasih, Pak. Kadang-kadang ingat tapi berterima kasih, kadang-kadang bisa saja tidak ingat kepada Allah. Maka di sini Imam Ghazali memberikan satu senjata kalau ingin selamat dari setan, dimanapun tempat harus ingat kepada Allah. Sandaran kita kepada Allah. Inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf, bahwa khasyatullah wa muraqabatuhu lahu, ketakutan atau rasa takut kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah, ini menjadi prinsip hidup ulama-ulama atau orang-orang terdahulu, sehingga mereka itu
selamat daripada godaan-godaan syaitan. Ini yang pertama. Pertama, ini da'i syaitan al-isti'adatu billah la ghairi. Di sini disebutkan fa inna syaitana kalbun. Wah, ini yang kedua. Tapi ini penjelasannya. Imam Ghazali mengumpamakan syaitan itu kalbun, anjing. Sallallahu ta'ala alaika, yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menyesatkan dirimu. Ya, anjing, Pak. Anjing itu kalau didekati ya, Pak, menggonggong. Tapi kalau tidak diikat, Pak, sampean akan digigit. Semakin sampean melawan anjing maka akan digigit. Maka kata satunya kata Imam Ghazali, ya, jika engkau melawan anjing itu akan menggigitmu. Di tetangga dekat saya itu ya satu tembok itu orang punya anjing karena beda agama. Setiap malam itu mohon sampai saya, ya Allah, gini, ya, yuk malam, siang malam, huk siang malam. Saya kadang-kadang pulang saya lihat tambah kencang dia, huk. Allah, ini harus sabar. Pagi-pagi sudah sarapan gonggongan anjing, persis ya di sebelah saya. Kadang-kadang tak godai, tak lihat, tambah dia menggonggong, huk. Cuma dia tidak bisa lari karena diikat. Nah, ini Imam Ghazali bahwa setan itulah ibarat anjing, ya, karena untuk apa ya, memberikan bahasa yang mudah dipahami. Ya, kalau anjing itu kita lawan pasti menggigit. Salah satunya kata Imam Ghazali, fa inna ruju'a ila rabbil kalbi liyasrifahu anka aula. Untuk mengalahkan anjing, yang lebih utama dan strategis yang paling bagus datang kepada pemiliknya. Datang kepada pemilik. Biasanya kepada pemiliknya itu kan anjing takut, Pak. Ini kan bahasa simbolisnya. Ya. Jika kami bisa menadukkan anjing, datang pemilik Pak, tolong Pak, anjingnya Pak. Selesai ya. Selesai. Tapi kalau kalian lawan, digigit sampean. Karena anjing itu termasuk mungkin pada makhluk yang setia, Pak, ya. Ya, walaupun dalam mazhab Syafi'i kan najis ya. Tapi anjing itu punya penciuman yang bagus, nah. Jadi pelacak-pelacak kejahatan itu pakai anjing. Di sini ciptaan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Jadi yang selamat fa inna ruju' ila rabbil kalbi. Kalau ingin selamat dari setan yang diibaratkan oleh Imam Ghazali adalah rabbil kalbi, yaitu datang kepada pemilik anjing itu. Angka aula, itu yang lebih utama. Cara yang terbaik adalah meminta perlindungan kepada pemilik anjing agar binatang itu tetap jauh darinya. Ini yang pertama. Yang kedua, jalan yang diberikan oleh Imam Ghazali bagaimana untuk menaklukkan setan itu adalah bahwa ini disarankan oleh ulama bahwa setan akan menjauh dari hamba yang melakukan mujahadah. Mujahadah itu adalah at-tariqatul mujahadah, yaitu jalan yang penuh semangat dan bersungguh-sungguh dengan latihan dan disiplin spiritual, Pak, secara keras. Ya sholat, ya zikir, ya baca Quran dan lain sebagainya. Jadi cara yang kedua untuk menundukkan setan itu dengan banyak mempersibukkan diri, mujahadatun nafas, dengan menghadap Allah. Ya salat yang banyak, zikir yang banyak, istighfar yang banyak. Itu ternyata senjata yang kedua di dalam mengalahkan setan. Yang pertama, tetap kita ta'awud kepada Allah sebagai makhluk yang lemah. Setan itu bisa melihat kita
kita tidak bisa melihat syaitan. Kalau kita berbicara syaitan dalam konteks ini, berarti kan syaitan itu apa, Pak? Diciptakan dari api, nggih. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani minar, atau khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Manusia diciptakan dari tanah, sedangkan syaitan diciptakan dari api. Jin, sebangsa jin juga dari api. Dan unsur tanah itu lebih rendah daripada unsur api. Artinya unsur api itu paling kuat karena membakar gitu kan. Membakar. Unsur tanah kan lemah, ya, lemah. Sehingga dari sisi penciptaan dia mengatakan saya yang lebih utama. Ini sifat sombong. Padahal Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu bukan keturunan, bukan nasab. Walaupun punya nasab baik, alhamdulillah. Jadi bukan keturunan. Inilah universalitas apa ya? Universalnya Islam, bahwa Islam itu tidak mengenal kasta, Pak. Ya, kasudra, satria, enggak. Islam itu tidak mengenal kas. Siapa yang betul-betul dekat kepada Allah, dia punya keran untuk menjadi orang yang dimuliakan Allah. Inilah hebatnya Islam. Bisa dari kalangan budak menjadi yang mulia, Bilal Ar-Rabah. Bisa kalangan orang-orang yang tidak punya ilmu bisa mulia. Bisa orang-orang yang punya ilmu bisa mulia. Dan bisa tidak mulia. Digantung kepada takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara yang kedua, bahwa secara spiritual, ya alhamdulillah, suluk. Kita ini berbicara tentang suluk. Man salaka toriqon, man salaka toriqon, barang siapa melakukan suluk. Suluk itu menempuh jalan, yang tidak jalan secara zahir, juga jalan spiritual. Man salaka toriqon yaltamisu fi ilman, di jalan itu kita mencari ilmu seperti ini. Sahalallahu lahu toriqon ilal jannah, maka Allah memudahkan jalan kita ke surga. Insyaallah ini kita ahli surga semua, Pak, ya. Amin. Amin. Ahli surga semua. Karena ini sudah suluk di jalan Allah. Suluk berada di jalan Allah dalam rangka mencari ilmu. Subhanallah. Tidak ada sesuatu yang mulia kecuali ilmu. Dan Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya lihat di tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud yarfa'illahu alladhina amanu minkum itu alladhina al-alimuna, yaitu orang-orang beriman yang alim. Artinya orang-orang beriman yang punya ilmu. Itu diangkat oleh Allah. Diangkat. Jadi bukan hanya beriman semata-mata, tapi dua ilmin, orang yang beriman tapi punya ilmu. Jadi orang yang beriman punya ilmu diangkat oleh Allah dengan beberapa derajat, baik ketika dia berada di dunia, lebih-lebih di hadapan Allah. Orang-orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dari dua metode, dari dua strategi yang disampaikan oleh ulama ini, apa kata Imam Ghazali? Nah, ini memberikan menurut Imam Ghazali, menurut Al-Ghazali yang paling tepat adalah menggabungkan dua strategi di atas. Jadi menurut Imam Ghazali itu, qultu walladhi indi, nah ini kata beliau, qultu walladhi indi anna tariqal adla ay al-jami'a fi amrihi an tajma'a baina tariqaini. Menurut Al-Ghazali yang paling tepat adalah menggabungkan dua strategi di atas. Pertama, memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan sebagaimana yang diperintahkan olehnya. Jadi fasta'idzu billah min syarrihi awalan kama amarona.
Wa huwa al-kafi syarrahu. Dia sudah cukup untuk menahan kejelekan setan itu. Ini kata Imam Ghazali. Yang kedua, hanya dialah yang mampu melindungi kita dari kejahatan setan. Kemudian setelah itu, di sini disebutkan, "Tsumma inna ra'aynahu yataghallabu alaina, alimna annahu ibtila'um minallahi subhanahu wa ta'ala. Liyara sidqa mujahadatina wa quwwatina fi amri subhanahu wa ta'ala. Wa sabrana." Kemudian kata Imam Ghazali, setelah itu jika setan itu mampu menaklukkan kita, maka lihatlah itu sebagai ujian. Artinya ketika kita sudah ditergelincirkan betul oleh setan, setelah banyak melakukan kegiatan-kegiatan rihla batiniyah, kok masih kalah, anggaplah itu sebagai ujian. Karena ad-dunya darul ibtila. Dunia ini tempatnya ujian. Laisa bidaril jaza. Bukan tempatnya pembalasan. Ingat, dunia ini uji, bukan pembalasan terhadap amal-amal kita. Terlalu kecil dunia ini, kata Allah. Terlalu kecil dunia ini, terlalu sempit dunia ini, terlalu sempit bumi ini. Aku membalas orang-orang yang dekat kepada aku. Saya tidak dikasihkan di dunia, saya nanti kasihkan di akhirat ketika bertemu dengan aku. Terlalu kecil, Pak. Dunia terlalu kecil ketika amal kita dibalas di dunia. Makanya Allah menjanjikan 99% balasan amal kita di mana? Di akhir. Tidak apa-apa lah dunia kiri-kiri titik, oh ya, kiri-kiri titik ekonomi seret, tidak apa-apa wis. Yang penting dekat kepada Allah. Karena orientasi bukan kita di sini. Orientasi kita itu ba'dal maut, setelah kematian. Itu cerdas kata Rasulullah. Orang cerdas itu yang orientasinya nanti. Fisiknya di dunia, kita di dunia, di mushola ini, tapi mikirnya sudah kuburan. Wah, mikirnya sudah akhirat, mikirnya siratul mustaqim, mikirnya mizan. Itu orang maju, Pak. Jadi orang yang berada di mushola, di masjid itu bukan orang terbelakang, Pak. Orang-orang yang cerdas. Iya, buktinya kan meneng-meneng ini sudah mikir setan. Wah, meneng-meneng mikir setan. Ya minimal kita itu kan mikirlah jangka yang paling pendek kuburan. Ya kita itu mau masuk ke dalam tanah, dan di dalam tanah atau di bawah tanah lebih lama daripada di atas tanah. Lebih lama. Buktinya dari Nabi Adam sampai sekarang belum ada kiamat lah. Berarti orang-orang masih ada di dalam Tetapi ketahuilah, di alam barzah sudah ada nikmat ya. Di alam barzah sudah ada siksa sebelum siksa yang sebenarnya. Kata ulama, kalau sudah di kuburan sukses, Pak, tenang, Pak. Insya Allah jalan ke belakang akan tapi di kuburan bermasalah. Masalah. Iya. Maka ada doa itu, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikan kuburan kami ini ya Allah sebagai taman dari surga-surga. Jangan jadikan kuburan kami ya Allah dari lobang-lobang neraka. Subhanallah. Jadi di kuburan itu sudah mendapatkan nikmat. Tidak percaya sampean? Saya tidak percaya, monggo nyoba riyen. Karena ini tidak empiris. Wah, tidak dalam kajian filsafat ini tidak empiris. Tidak bisa diindra. Ada buku yang berjudul itu ternyata siksa kubur tidak ada. Saya punya bukunya. Ternyata siksa kubur tidak ada. Dikarang oleh Profesor Dr. Mustafa. Tak beli, Pak. Ternyata itu hanya judulnya.
Ada lagi yang kedua, ternyata akhirat tidak kekal. Tak delok, hanya judulnya. Untuk memenuhi pangsa pasar. Biarlah aku biasa sekarang Pak nggih. Warung setan. Bodoh satu warung setan itu. Ya iklan lah ya Pak. Biar menarik. Banyak buku-buku yang kayaknya itu saya itu tertarik. Ternyata kuburan tidak ada, siksa kubur tidak ada. Tak coba beli, tak ngoco, intinya ada ya. Cuma bahasanya yang ada lagi ternyata akhirat tidak kekal. Wih, wah angker banget ini. Tak ngoco, tidak juga. Tapi orang-orang yang tertarik, Pak. Beli bukunya tertarik. Belum dikarang itu ternyata setan tidak ada, belum ada. Belum ada. Artinya ya kita sebagai manusia lah untuk bisa menyeleksi bacaan-bacaan. Karena manusia kadang-kadang dalam sisi pendidikan orang itu tergantung bacaannya Pak ya. Bacanya buku-buku liberal, semua agama sama. Wah, itu medeni Pak ya. Iya kan? Buku-buku liberal saya masih jadi mahasiswa itu ternyata agama adalah sama. Wah, medeni. Kenapa kok sama kok aku milih Islam? Milih yang lainnya Nah, ini banyak buku-buku yang kiri, buku-buku yang kanan dan lain sebagainya. Jadi kalau memang ternyata kita itu sudah ta'awud kepada Allah, sudah sholat, sudah zikir, kok masih setan itu menaklukkan kita, anggaplah itu ujian. Ya, termasuk bapak kita dan ibu kita kan. Nabi Adam dan Hawa itu ditergelincirkan. Tapi alhamdulillah dengan Allah diampuni. Sehingga kalimatnya itu wa qulnah bitu. Dan kami katakan kepada mereka itu ihbitu itu turun Pak. Saya belum ngecek apa Allah itu mengatakan ukhruja, keluarlah kamu. Enggak kayak. Belum saya cek itu. Yang ada itu wa qulnah bitu, turun kan Pak? Ya nama turun. Bukan diusir. Tuh wa qulnah bitu min aja. Wa qulnah bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Di bumi ini tempat kita tinggal. Wa mata'un ilahin. Sebentar kita Pak. Mata itu bisa sesuatu. Mata itu bisa hiasan. Jadi di dunia itu sebentar. Alhamdulillah ya, kita Nabi Adam ini sudah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ujian dari Allah untuk menguji sejauh mana keseriusan mujahadah. Nah ini, kekuatan dan kesabaran kita dalam menjalankan perintahnya. Ya ujian. Siapa yang kuat, ya di situ yang menang di dalam menolak ajakan-ajakan setan, sehingga mendapatkan pahala jihad dan kesyahidan yang sangat besar nilainya di samping kesabaran dan penyucian hati. Ini kembali ketika kita kok selalu tergelincir dengan setan, anggap itu adalah ujian dari Allah untuk mengetahui kesabaran. Sebab kalau ndak ujian Pak, dengan apa Allah menilai masanya? Ketika Allah, maaf dalam tanda kutip, saya sering mengatakan, sabarlah wahai saudara-saudara. Dengan apa Allah akan menguji kata-kata sabar ini? Maka kita diberi ujian yang besar. Dengan ujian yang besar. Jadi Allah itu hanya ingin membuktikan saja. Hanya ingin mengetahui kesabaran kita. Akan diuji. Kesabaran kita, keteguhan kita itu akan diuji. Diuji sehingga nilai seseorang itu semakin besar ujiannya dan dia mampu melewati ujian-ujian itu, maka semakin besar pahalanya. Jadi semakin besar rintangannya, semakin tinggi sebuah pohon, ya Pak, maka risikonya akan semakin tinggi menghadapi angin puting beliung. Saya ingin jadi rumput saja Ustaz, enak di bawah, tapi diinjak-injak. Ini filosofi bahwa semakin tinggi keimanan seseorang,
konsekuensi logisnya semakin besar ujian dari Allah. Tapi jangan begitu. Ya anu aja Ustaz, imannya biasa-biasa saja loh. Nanti ujiannya juga biasa-biasa saja. Jangan begitu. Ya Allah, tolonglah ya Allah, ujiannya biasa-biasa saja, nggak apa-apa, iman saya biasa-biasa saja. Pokoknya di surga ya Allah, walaupun ada di emper-emperannya nggak apa-apa, enggak begitu. Semuanya kita di surga, tapi mendapatkan nilai yang terbesar di hadapan Allah. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin besar juga ujiannya. Itu konsep. Jadi ini Allah berfirman di dalam surat apa, Ali Imran 140, bisa dicek. Am hasibatum an tadkhulul jannah, pakai am di sini. Apakah kalian hasibtum mengira an tadkhulul jannata, masuk ke dalam surga. Jangan walamma, dan belum. Lama itu kalau masuk kepada fi'il madi itu ketika. Tapi kalau lama masuk kepada fi'il mudhari belum. Ini dalam gramatikal bahasa. Walamma ya'lamillahu alladzina, padahal belum Allah mengatakan alladzina jahadu, orang-orang yang jahadu, orang-orang yang berjihad, orang yang bersungguh-sungguh, minkum dari kalian, wa ya'lamas sabirin, dan belum tahu Allah kepada kalian bahwa kalian termasuk orang-orang yang sabar. Jadi metode Allah untuk mengetahui keimanan kita itu ujian, ibtila. Jadi ada metode yang disampaikan oleh Allah untuk meningkatkan keimanan kita, itu adalah ujian. Dan ini diambil oleh manusia, dibuat ujian ya Pak ya. Lek kamu ingin naik kelas, ujian dulu. Insya Allah dengan Profesor Abdul Mu'ti ini kembali ke awal ini, ya mudah-mudahan panjang umur beliau ini akan merombak sistem kurikulum di Indonesia. Mereka akan menjadikan pesantren sebagai tuan rumah, subhanallah, dan cocok dengan menteri agamanya. Mudah-mudahan Allah, mudah-mudahan panjang umur. Menteri agamanya dengan menteri pendidikannya satu visi, sama dari orang-orang Islam yang punya komitmen tentang Islam. Mudah-mudahan panjang umur. Saya telah lihat itu, ya Allah, itu santai. Jangan nanti insya Allah ada Eptanas lagi ya, satriki apa anak-anak kita ya Pak ya. Ada Eptanas, ada ujian akhir, ada macam-macam. Selama ini rapot itu saya kan punya istri ngajar. Ya rapot digawe dewe, digawe dewe. Ono sing dikasih nilai tinggi, ono yang rendah. Dan sing kasih nilai tinggi kayak duit akeh. Ini mudah-mudahan Profesor Dr. Abdul Muti ini panjangan umur ini akan merombak kurikulum di Indonesia, dan juga Menteri Agama akan menjadikan proyek-proyeknya itu untuk ini pesantren sebagai tuan rumah pendidikan kita. Bahkan andai kata dulu katanya Menteri Agama tidak ada kolonial Belanda, mungkin ada Universitas Tebu Ireng, Universitas Lirboyo, universitas macam-macam. Tapi karena Belanda ada ITB, ada Erlangga, kata beliau itu masuk akal dalam analisisnya. Mudah-mudahan dipanjangkan umur lah. Ya semuanya itu kan watilkal abyamu nudawiluha bainan nas, bahwa memang ditukar ya. Ya ditukar. Ada yang pemerintahan api, ada yang enggak api, ada yang biasa, itu sudah dianggap katanya di ujian. Jadi Allah menegaskan bahwa ada metodologi Allah untuk mengetahui keimanan kita, kesabaran kita, yaitu harus siap untuk diuji. Ya nggak tahu ujiannya masing-masing. Jenengan punya ujian, kita punya ujian. Tapi sepanjang pengamatan saya, ketika kita diuji Allah, ada jalan keluarnya enggak Pak? Ada. Iya. Ada ujian yang tidak ada jalan keluarnya kan? Ruwet guys, enggak? Ada. Karena Allah berjanji kan, wa may yattaqillah
yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dekat kepada Allah, takwa kepada Allah, maka Allah jadikan jalan keluar. Saya amati dalam kehidupan saya, tidak ada ujian yang tidak tuntas diselesaikan kalau kita mau mendekat ke Allah. Ada saja, Pak. Seruat apapun, karena janji Allah, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan jalan keluar, solusi yang memuaskan. Berarti semakin dekat kepada Allah, sebesar apapun ujiannya, Allah akan memberikan jalan keluar. Walaupun ada doa kita wala tuhammilna ma la taqatalana bi, wala tuhammilna ma la taqatalana. Ya Allah, jangan bebankan ya Allah. Jangan bebankan sesuatu yang kami tidak mampu memikulnya, kan begitu kan? Kita nawar kepada Allah. Nawar. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, tolong walaupun diberikan ujian, tolong kami itu mampu. Jadi setiap ujian yang diberikan kepada manusia, Allah tidak zalim. Karena Allah tahu kapasitasnya. Pak Maryadi kalau diuji ini mampu. Diuji ini mampu, tahu. Allah tidak pernah zalim. Kadang-kadang kita ini yang zalim. Ujian hanya sepele dibesar-besar, bukan. Atau ketika mendapatkan ujian kemiskinan, datang ke dukun-dukun, datang ke tempat-tempat pesugihan. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak tahan terhadap proses. Lagi kepingin suki, apa Pak? Ya kerja keras. No Ustaz, orang suki dulu, tapi tidak pernah kerja keras Ustaz, tak terlalu santai. Ya warisannya banyak. Saya itu meneliti, katanya kiai tidak kerja. Setiap saya kiai tanyakan, kiai itu tidak kerja, jari sopo? Kiai itu banyak sawahnya, cuma yang mengerjakan bukan kiai. Loh, ada orang, kiai jangan jangan dituruh orang dekat kepada Allah. Jadi siapa? Kiai itu banyak asetnya, ada yang punya ini, ada yang punya ini. Bahkan Kiai Maksum Bondowoso itu punya kapal banyak, Pak. Bondowoso, saya takut itu. Kiai Maksum itu suki, punya kapal banyak. Katanya siapa? Iya kerjanya Kiai tidak kerja, ngaji tok. Tapi asetnya, sampean udahlah tidak kerja, tapi asetnya banyak. Ini nabung. Nabung itu ada ayatnya di dalam Al-Quran itu. Jadi kita harus nabung. Kasusnya Nabi Musa yang berguru kepada Nabi Khidir di Al-Quran. Itu kan ada tembok ya, yang miring ya. Di kota itu ada tembok yang miring. Padahal ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu tidak diperlakukan baik, minta makan tidak dikasih, minta minum, pokoknya tidak bersahabat lah. Lalu dengan Nabi Khidir itu ditegakkan kan. Nabi Musa takut, ya bukan apa ya bahasanya. Ya kalau bahasa sekarang, Mas, itulah orang-orang yang banyak ingkar kepada kita, bahkan tidak memperhatikan kita, ke sini kita keleleran. Kok temboknya yang mau roboh sampean berdirikan? Ketahuilah pada akhirnya kan, aku akan ngomong, gak usah takut, kan begitu kan ya? Aku ngomong, akhirnya dijelaskan, tahulah kenapa aku tembok yang hampir roboh itu saya berdirikan. Di situ ada emas lempengan yang di situ ditaruh oleh kedua anak yatim itu yang ayahnya soleh. Nanti ketika anak ini sudah menjadi besar, ini akan mengambil lempengan-lempengan emas yang ada di bawah tembok, di bawah tanah itu. Ulama ada yang mengatakan, jadi ibu-ibu harus nabung, Bu, nabung. Ono lempengan-lempengan emas sekarang, apa namanya itu? Antam bujuku tutulan antam. Tutulan antam. Ya, antam itu Pak ya. Antam ada 100.000, ada 200.000 ya. Artinya filosofi kita itu untuk membanyak aset yang memang harus tidak boros kan. Allah tidak senang kepada orang-orang yang boros.
Berarti konsep nabung bagi ibu-ibu sudah benar. Ibu-ibu sering nabung. Ibu-ibu itu sering nabung. Pokok kalau duit ditekel ayah bapak-bapak, sering ucul itu. Sering Makanya ada filosofi, dak kira kaya kalau belum bersuami istri. Ada dulu Pak ya, dari orang tua dak iso kaya nak kamu kalau belum beristri. Kenapa? Logikanya iya. Uang itu enggak ada yang nyimpen. Tapi kalau kita bekerja kemudian istri, paling hebat nyimpennya duit itu istri. Loh guyu ibu-ibu. Enggak, masa no di selempitan-selempitan. Kadang di bank, di deposito kadang-kadang ada. Yang kalau sudah masuk ke dompet perempuan, walot itu metuni. Makanya wong lanang harus punya uang kan lah Pak ya. Jadi kena bojone kabeh Pak ya. Kalau di kampung saya dulu itu diselempitno sini, bapak saya itu tak dulu. Iya bapak saya kadang ngambil uang dari sininya. Enggak tahu ya simpanan apa ya. Ditanyakan dengan ibu saya. Ya, kalau sekarang Pak punya uang Pak, langsung diambilkan di sini aja. Oh, berarti simpanannya dulu tidak ada di bank, di atas ini, songkok ini. Orang desa. Dulu kan nyimpan uang bukan di bank Pak ya, di tanah ya, di celengan. Ada yang sampai dimakan rayap Pak. Jutaan itu tonggo saya dimakan untuk amannya ditaruh di bank. Tapi secara filosofi ekonomi, punya uang jangan taruh di bank semua. Diberikan sapi, diberikan kambing, suruh pekerjakan kepada orang-orang kampung. Pak, saya punya duit ini sapi ya Pak ya, sampean engun ya, sampean pelihara, nanti paruan Pak. Itu lebih berkah daripada ditaruh di bank. Tapi kan kita kan takut rugi. Takut rugi, 1 bulan memelihara sapi mati Pak. Aduh, stres itu. Kalau tidak siap stres. Saya dulu awal-awal begitu, dibelikan sapi di kampung, nanti paruan. Lama-lama kan, ini kan konsepnya Rasulullah kepada Sa'ad bin siapa Pak? Sa'labah ya. Sa'labah orang fakir kan yo. Ditanyakan dengan Rasulullah, Sa'labah, kok lambat-lambat ke ukhuwah Islamnya sampean? Rasul, saya itu gantian Rasul, baju saya gantian. Soalnya hadisnya itu gantian Rasul. Dia apa? Ya saya miskin lah Rasul. Terus tanyakan, terus tolonglah Rasul, doakan kan begitu ya. Doakan jadi orang kaya. Nanti kalau jadi orang kaya, masya Allah, saya di masjid Rasul, di masjid terus. Akhirnya Rasulullah kasihan. Allahumma rzuq Sa'labah ya Rabb, berikanlah rezeki Sa'labah ya Rabb. Akhirnya di dalam riwayat dikasih kambing Pak dengan Rasulullah. Berarti ada proses ya, tidak langsung emas turun dari. Nah ini proses yang disampaikan Rasulullah. Dikasih kambing dengan Rasulullah. Kata kambing. Setiap kambing itu mana Pak ya? Itu ada riwayat mengatakan 40 deh Pak. Wih, pokoknya lebih 2 atau lebih 3. Itu sampai soge. Di Mekah itu penuh kambingnya Sa'labah. Akhirnya terlambat ke masjid. Ditanyakan dengan Rasul, dia kok terlambat? Rasul, ngurus kambing. Kok beda sudah. Dulu ngurus bajunya gantian, sekarang ngurus Ya sudah, kalau Allah itu tahu. Kalau Maryadi ini dikasih kaya, enggak dekat ke saya. Cukupan beginilah. Umpama. Ya sudah, husnuzon kepada Allah. Kalau orang ini dikasih miskin, ini tambah dekat ke saya. Tak kena miskin. Karena demi kemaslahatan dia. Ini dikasih kaya titik, kawin loro itu. Biasa-biasa ini. Loh iya Pak, kalau sudah punya uang apa yang dipikiri? Uang banyak, hotel banyak, aset banyak. Yang dipikiri itu toh. Wis lah takut wong suki-suki itu. Ya sudahlah, Allah memberikan begini, ya sudah disyukuri. Disyukuri. Artinya sudah Allah memberikan, sudah menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita konsepnya di sini kita akan diuji. Konsekuensi logis daripada orang beriman diuji ya, diuji. Tentunya ujian yang paling besar menurut hadis siapa? Rasulullah dan para
Rasulullah nggak enak hidupnya menurut saya. Pagi remaja memelihara kambing ya Pak. Dodolan ke Syria dodolan ke Syam. Ya, untuk dirinya Rasulullah sederhana. Tapi kalau untuk agama, Rasulullah adalah orang yang kaya. Apapun bisa dikorbankan untuk agama. Itu filosofi para sahabat. Untuk dirinya sederhana, tapi kalau untuk agama jor-joran Pak. Kita enggak. Untuk agama ya kita seret. Untuk kepentingan makan kenguling. Oh, makan kenguling Pak. Pirong bos. Rawon nguling tahun. Enak ya. Masalah makan ke sini Pak Soleh. Padahal makan piro ya Pak. Ya kalau hanya sekali-sekali kan tidak apa-apa. Tapi kalau setiap hari kan bangkrut Pak. Bangkrut. Jadi ini filosofi kita bahwa konsekuensi daripada ketaatan kita, semakin taat kepada Allah, ujiannya akan semakin besar. Dan ujian itu pasti Allah mengukur dengan kemampuan seseorang. La yukallifullahu nafsa illa us'aha. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini saja yang bisa saya sampaikan karena sudah syuruk. Nanti temanya ya, ini ada 3 cara mengalahkan setan. Mudah-mudahan kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan kajian-kajian ini bisa memperkuat keimanan kita. Aku lu qouli hadza fastaghfirullahal azim. Sebelum ditutup mungkin ada tambahan. Saya minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia ini kan imannya selalu naik dan turun. Iman manusia ini selalu naik turun. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat itu kan imannya terus naik. Ini kan. Nah, tentu kita setan itu kan tadi dijelaskan bahwa kalau melawan setan, strategi kita itu tadi ada 2 ya. Itu dengan tadi membaca ta'awuz, minta pertolongan kepada Allah, dan yang kedua itu dengan mujahadah. Nah, di mujahadah ini tadi disampaikan juga antara lain tentang berzikir. Kiranya mohon dijelaskan, berzikir ini banyak ayat-ayat berzikir di dalam Al-Quran itu. Al-Quran banyak sekali kata-kata berzikir. Berzikir mungkin ada hanya sekedar mengingat Allah, tapi sebetulnya berzikir ini pengertiannya sangat dalam. Ini mohon kiranya dijelaskan berzikir itu sebetulnya di dalam Al-Quran itu seperti apa kalau kita kaji lebih luas itu. Berzikirlah yang banyak di waktu pagi, ada ya di waktu berbaring, waktu duduk dan sebagainya. Bahkan ada janganlah anak-anakmu dan harta-hartamu melupakan Allah. Ingat karena jika kamu termasuk orang yang merugi, itu dalam ayatnya. Banyak sekali saya baca ayat di dalam Al-Quran tentang berzikir. Kiranya itu, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Di awal saya jelaskan bahwa landasan agama kan 2, zikir dengan syukur. Zikir dengan syukur. Secara bahasa zikir itu yang menyebut, mengingat. Bahkan Al-Quran itu disebut az-zikr. Jadi Al-Quran itu disebut az-zikru karena Al-Quran itu untuk mengingat Allah. Salat juga az-zikr. Aqimis shalah li dzikri. Ya. Aqimis shalah li dzikri. Dirikan salat. Masuk substansinya zikir. Ya, substansinya zikir. Zikir kata Ibnul Qayyim itu adalah ini mengucapkan dengan lesan dan juga diikutkan dengan hati. Ini definisi yang disampaikan. Jadi bukan hanya di sininya, bukan hanya lisan, tetapi juga kepada hati. Ini zikir yang paling sempurna. Ya, antara apa yang kita ucapkan harus match dengan hati kita. Itu menurut beliau. Zikir itu adalah penyebab ingatnya Allah kepada kita. Jadi sumber kedekatannya seorang hamba itu ditentukan sejauh mana dia ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah melalui media-media yang sudah disampaikan. Ya, bisa ingat kepada Allah lewat baca Quran, ingat kepada Allah bisa sholat, ingat kepada Allah bisa zikir, ingat kepada Allah bisa lihat sesuatu ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhana fakina adzabannar. Nabi Musa itu hanya melihat ulat. Ulat itu pernah diginikan, ulat kamu itu kok makhluk yang merugikan. Kalau nempel ke manusia ya gatal, kalau nempel kepada tumbuhan kamu merusak. Apa jawab ulat? Ya Musa, ini jawab ulat, Pak. Ya Musa, kalau engkau menghina diriku, aku tidak apa-apa. Tapi ada yang menciptakan aku, Musa. Loh, wis Musa itu di situ angkat tangan. Angkat tak? Angkat tak? Angkat tak? Ulat itu kan merugikan, Pak. Ya, ulat itu kan merugikan, gatal kalau kena kata, kalau ada masuk ke buah-buahan itu rusak. Tapi itu berzikir dan bertasbih kepada Allah. Bisa saja Musa itu lebih banyak zikirnya daripada ulat, sehingga Musa itu langsung tersungkur. Nah, artinya bisa apa saja, Pak, ya? Iya, bertasbih, bertasbih. Bisa apa saja kita itu mengingatkan kepada Allah. Jadikan semua. Bukan hanya zikir, ya, bukan hanya sholat, banyak aspek-aspek yang mengingatkan diri kepada Allah. Ingat dulu waktu masih kiri ngekos sendirian, dengan kemudian pindah-pindah kontrakan. Ya Allah, sekarang sudah rotok-rotok enak. Ya kan pikir kan? Makanya amalan sahabat itu hanya dua, ad-dzikru wal ibroh. Berpikir dan mengambil ibroh, mengambil pelajaran itu. Saya baca itu di amalan sahabat itu dua, berzikir dan mengambil ibroh, pelajaran. Maka kekuatannya disinilah, Pak. Zikir ini punya kekuatan yang besar. Kalau tidak ingat Allah, ya ingat siapa kan yang menciptakan. Makanya ketika kita sholat itu kan, alladzi fataras samawati wal ard. Kami hadapkan kepada Zat yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, sehingga menghadap Allah itu betul-betul dia ketakutan, betul-betul lemah. Tapi kadang-kadang kita sholat kan enggak kan, tidak memaknai makna sholat itu sendiri. Maka semua yang diciptakan Allah, ibadah yang diberikan Allah kepada kita, intinya Allah itu punya hak, harus diingat. Jadi hak Allah itu dua secara global, diingat dan disyukuri. Ketika kita mengingat Allah, pasti Allah mengingat kita. Ketika kita bersyukur kepada Allah, pasti Allah menambah, pasti. Walaupun tidak ditambah secara fisik, mungkin ketenangan. Bisa saja, Pak, orang tidak tenang itu merupakan nggak tenang hidupnya, nggak tenang. Maka ketenangan itu adalah nikmat yang terbesar juga lah, di samping nikmat iman dan Islam. Insya Allah, Pak. Monggo, Ustaz, tanya. Tonton. Nggih, monggo, betul. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya. Nggih. Bedanya ujian dengan teguran itu apa? Soalnya banyak yang kawan-kawan saya banyak, ini saya kok susah dari dulu, gimana sih? Siapa teguran? Ditegur apa kan orangnya sendiri, Pak. Betul sekali. Ini aplikasi di lapangan. Di lapangan. Ibtila itu ujian secara umum. Ada ibtila itu sebagai adab, siksa. Karena ini orangnya yang sudah ahli maksiat, ya, sudah tidak ingat kepada Allah, ngomong, aku kok diuji terus? Enggak diuji, hampir udah pernah ibadah kok. Apa Allah nguji orang tidak pernah ibadah? Tidak mau Allah itu, tidak menguji orang tidak ibadah. Karena nilai ujian itu adalah ketika orang ahli ibadah. Ada kadang-kadang matu, ya Allah, kok ini ujian terus dari Tuhan. Padahal dia belum sholat, belum apa-apa. Bukan ujian, mungkin adab. Jadi imal adab, ada kemungkinan adab. Orang yang memang ya lupa kepada Allah, kok bertubi-tubi ya mendapatkan ujian itu. Nah, introspeksi. Jangan-jangan ini adab. Yang kedua adalah tadhkira. Ini tadhkira. Orangnya itu lumayan lah ibadah ya, sholat ya sholat gitu. Tapi kok orang ujian, ditegur oleh Allah, diingatkan. Ayo kembali kepada Allah, lebih serius menghadap Allah. Ini ya tadhkira. Ada yang ibtila itu yang memang murni Allah mengukur keimanannya.
Yang ini diberikan kepada para nabi. Standar keimanannya itu seperti apa? Nah, dari 3 ini kita bisa introspeksi. Apakah ini teguran? Apakah ini adab? Apakah itu apa? Satunya itu yang ngelulu itu apa, Pak? Iya, mengelulu apa itu? Bahasa Arabnya lupa saya. Istighraj. Ada pernah jemaah, Ustaz saya nggak pernah doa kok. Biasa-biasa, tapi rezeki saya kok oke. Lu nggak pernah doa itu kan jangan-jangan itu istidrak. Dilulu oleh Allah. Biar ya apa ya? Ya dilulu kan ndak enak ya. Wis makan kan gini, Pak. Dikasih makan tapi perintahnya nggak enak. Wis makan gitu. Perintahnya nggak enak. Insya Allah, Pak ya. Apakah ujian ibtila itu ada dalam bahasa Arab? Ada ibtila, ada musibah, Pak. Ya, musibah. Kalau ibtila itu adalah memang murni untuk menguji keimanan. Ibtila. Musibah, asoba yusibu, itu bisa untuk kejahatan, bisa untuk kebaikan. Ayatnya, ma asoba min musibatin faminallah, wa ma asoba min sayyatin famin nafsi. Musibah yang baik itu dari Allah, musibah yang jelek dari dirimu. Berarti kata-kata musibah bisa dipakai 2, untuk kemelaratan, untuk kesenangan. Tapi kalau ibtila biasanya untuk kesengsaraan memang. Ibtila, diuji terus Gusti Allah. Artinya negatif, ya. Nah, dari aspek negatif itu kemudian dirinci. Oh, mungkin itu peringatan. Oh, mungkin ini semata-mata menguji iman. Oh, mungkin ini siksaan. Jadi kalau musibah itu lebih umum, kalau bala itu spesifik biasanya menuju kepada yang negatif. Jadi kadang-kadang kita, wis musibah tok ya. Ada yang mengatakan, wis ujian tok, ini kan roto Pak. Dalam bahasa Arab beda. Musibah dengan ibtila itu di Indonesia sulit, Pak. Apa bedanya musibah dengan ujian? Kan repot. Ya musibah ya ujian itu musibah. Insya Allah seperti itu. Nggih. Jadi introspeksi ke niki. Ini teguran, lek banyak ada ibadah mungkin teguran. Tapi kalau sudah tidak ingat kepada Allah adab. Tapi kalau memang sampean ahli ibadah, ini murni Allah akan membakar emas. Emas itu kan untuk membuktikan emas murni dengan emas palsu ya, Pak. Dibakar, Pak, disempu, Pak. Tapi kalau terasi nggak usah dibakar sampai colek itu. Terasi, nggak usah dibakar. Filosofinya kalau ingin jadi emas harus dibakar. Tapi kalau ingin menjadi terasi nggak usah dicolek, sudah tidak tahu rasanya. Mudah-mudahan kita menjadi emas. Ya, jadi untuk mengetahui murni dan tidak harus dibakar. Untuk mengetahui keimanan kita harus tapi jangan minta ujian, ya Allah tolong ujian ya Allah agar iman saya mantap. Oh, enggak usah. Enggak usah sampai diberi gede wes ambian kau ya kan. Enggak usah minta ujian Hidayah. Enggak usah minta ujian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wa li walidina wa li walidina wa li walidina wa li masyaikhina wa li ikhwanina fillahi ta'ala wa li kullil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah ya minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabb, panjangkan umur kami ya Allah, umur yang barokah ya Allah, umur yang kami gunakan untuk bersujud kepadamu ya Allah, umur yang kami gunakan untuk kebaikan dan ketaatan dan amal soleh ya Allah. Jadikanlah majelis taklim ini ya Allah sebagai penebus dosa-dosa kami ya Allah. Kami tidak tahu ya Allah dari amal yang mana ya Allah dari kami ini yang menyebabkan masuk surgamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang istiqomah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian ini, mudah-mudahan menjadikan barokah, bisa tetap berusaha untuk selalu mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku lu kali hadza fastaghfirullah azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli